Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sri Reski Mulka, salah satu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video PDD UKTPT bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen. Di dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Birokrasi dan Politik, dengan memperhatikan proses DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini disajikan semester 4 bagi program studi ilmu pemerintahan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kapabilitas mahasiswa dalam menjelaskan dan menganalisis birokrasi pemerintahan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa menjelaskan dan menerapkan berbagai teori birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep birokrasi dalam pemerintahan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah birokrasi dalam pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar birokrasi, mazhab dan aliran birokrasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kultur sosial dan birokrasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami paradigma baru birokrasi pemerintahan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dan teori dalam studi birokrasi pemerintahan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang birokrasi dan politik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang format-format politik birokrasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang masyarakat dan birokrasi pemerintahan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang patologi birokrasi. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan birokrasi, politik, dan korupsi di Indonesia. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah birokrasi di Indonesia. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan reformasi birokrasi dan rasionalisasi birokrasi. Yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan Reventine Government. Adapun bahan kajian, materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah teori konsep birokrasi dalam pemerintahan, sejarah birokrasi pemerintahan, mazhab dan aliran birokrasi, kultur sosial dan birokrasi, paradigma baru birokrasi pemerintahan, pendekatan dalam memahami birokrasi pemerintahan, relasi birokrasi dan politik, format-format politik birokrasi, relasi masyarakat dan birokrasi pemerintahan, patologi birokrasi pemerintahan, birokrasi politik dan korupsi di Indonesia, sejarah birokrasi di Indonesia, dan reformasi birokrasi dan rasionalisasi birokrasi. Adapun bentuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini dengan bentuk ceramah, diskusi, dan responsi dengan metode teacher center learning, student center learning, collaborative learning, dan cooperative learning. Dalam video ini, saya akan menyajikan pertemuan ke-13, di mana pertemuan ke-13 ini, kemampuan khusus yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah birokrasi di Indonesia. Adapun materi pokok atau bahan kajian di dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama, sejarah birokrasi pada zaman kerajaan. Yang kedua, sejarah birokrasi pada masa kemerdekaan. Yang ketiga, sejarah birokrasi pada masa Orde Lama. Yang keempat, sejarah birokrasi pada masa Orde Baru. Yang kelima, sejarah birokrasi pada masa pasca Orde Baru atau reformasi. Di dalam pertemuan perkuliahan, adapun tahapan yang saya akan lakukan, yang tahap awal, yang pertama, salam pembuka dan berdoa bersama. Yang kedua, mengulas kembali intisari materi pokok kuliah sebelumnya. Yang ketiga, menyampaikan materi-materi pokok yang akan dipelajari bersama dalam pertemuan perkuliahan ini.
Yang keempat, menyampaikan uraian kemampuan khusus yang ingin dicapai melalui pertemuan atau perkuliahan. Kemudian dalam tahap inti, menjelaskan materi pokok atau bahan kajian mengenai sejarah birokrasi pemerintahan di Indonesia. Tahap terakhir yang dilakukan dalam pertemuan ini, yang pertama adalah mereview materi pokok atau bahan kajian yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, menyerahkan handout, PPT, materi pokok atau bahan kajian yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah salam penutup. Adapun rubrik penilaian yang pertama adalah membuat ringkasan buku dengan menilai atau memperhatikan aspek penilaian. Yang pertama adalah ketepatan dalam menemukan ide pokok atau substansi. Yang kedua adalah kejelasan dalam menyajikan pengetahuan penting yang terdapat dalam buku bacaan. Yang ketiga adalah keterampilan penulisan. Yang keempat adalah tujuan penyampaian pesan. Yang kelima adalah kerapian penggunaan tata bahasa dan kerapihan pengetikan. Yang kedua, rubrik penilaian dalam menyusun makalah dengan memperhatikan aspek atau dimensi yang dinilai. Yang pertama, sistematika penulisan. Yang kedua, teknik penulisan. Yang ketiga, kelengkapan konsep. Yang keempat, kedalaman analisa. Yang ketiga adalah rubrik penilaian presentasi makalah. Dengan memperhatikan aspek atau dimensi yang dinilai, yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah kemampuan argumentasi, yang keempat adalah gaya presentasi, yang kelima adalah penggunaan media. Selanjutnya adalah rubrik penilaian presentasi lisan dengan memperhatikan aspek atau dimensi yang dinilai. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi, yang kedua adalah penguasaan materi, yang ketiga adalah kemampuan menghadapi pertanyaan, yang keempat adalah penggunaan alat peraga presentasi, dan yang kelima adalah ketepatan menyelesaikan masalah. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Semoga video ini memberikan banyak manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah birokrasi dan politik. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya semuanya ya. Apalagi masih pagi, harusnya semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk materi untuk perkuliahan hari ini, silakan teman-teman semua untuk absen di aplikasi STAR-nya masing-masing. Silakan. Oke. Sudah? Oke, jangan sampai ini ya, salah masukin NIM kemudian. Sudah semuanya? Sudah. Ya, oke. Baik. Sebelum kita melanjutkan lagi nih perkuliahan hari ini, silakan untuk Rifki selaku ketua kelas untuk memimpin doa ya. Rifki, silakan. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, baik teman-teman semua. Masih ingat di pertemuan ke-12 kemarin itu saya menginstruksikan untuk membawa bahan materi yang minimal buku jurnal atau buku-buku yang mungkin menjadi referensi dalam mata kuliah kita gitu ya, dalam mata kuliah birokrasi dan politik. Silakan coba teman-teman diangkat dong buku-bukunya. Silakan. Oke, ini tentang kualitas pelayanan publik. Oke, boleh. Kemudian politik lokal. Kemudian tentang sip. Oke, terima kasih semuanya ya. Terus saya juga sudah membaca atau mereview ya hasil-hasil tugas kalian yang sudah saya tugaskan di minggu lalu, dan saya sudah membaca satu-satu hasilnya, dan menurut saya tugasnya luar biasa semua ya. Setidaknya kalian itu sudah paham di pertemuan ke-12 sebelumnya ya. Teman-teman semuanya sudah mengumpul ya, tidak ada satupun yang tidak mengumpul. Terima kasih ya Bu.
selalu selalu antusias gitu ya di dalam perkuliahan kita. Boleh satu deh dari teman-teman kira-kira di pertemuan ke-12 kemarin itu apa sih? Tentang apa ya pertemuan ke-12 kemarin? Iya, jadi Mas Ibu. Ya, saya Devi. Kemarin Ibu membahas hubungan antara birokrasi, politik dan juga korupsi, Ibu. Oke, berarti hubungan birokrasi, politik dan korupsi. Nah, menurut saya yang saya baca dari hasil reviewnya teman-teman, ini sepemahaman gitu ya apa yang saya sampaikan dari sebelumnya bahwa ternyata ada hubungan yang sangat erat gitu ya antara birokrasi, politik dan korupsi. Tahu kan ya korupsi itu seperti apa? Tapi sebenarnya bukan hanya korupsi, tapi itu berkaitan juga dengan nepotisme dan apa? Kolusi. Oke. Nah, hari ini dalam pertemuan ke-13 ini saya akan memberikan materi berkaitan dengan sejarah birokrasi yang ada di Indonesia. Memang di pertemuan kedua sebelumnya, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan birokrasi yang ada di Indonesia. Jadi ini lebih lingkupnya adalah kita berbicara aja tentang Indonesia global. Kalau di pertemuan sekarang kita berbicara birokrasi yang terjadi dari zaman ke zaman gitu ya, dari masa kerajaan hingga masa reformasi saat ini. Oke, sebelum saya membahas tentang pertemuan ke-13 ini, saya mohon teman-teman satu dong lagi yang menjelaskan sedikit hubungan korupsi, kemudian politik dan birokrasi. Silakan. Ya, saya jadi lagi Bu ya. Ya. Jadi sebenarnya hubungan antara birokrasi, politik dan juga korupsi ini membentuk sebuah segitiga kekuasaan. Oke. Karena ini sangat amat kompleks dan seringkali menjadi problematik lah dalam sistem pemerintahan. Ya. Dan itu bisa dilihat daripada interaksi antara birokrasi dan juga politik, yang dimana ketika birokrasi itu adalah sebuah struktur administratif yang menjalankan kebijakan publik, politik juga menentukan arah kebijakan dan distribusi kekuasaan. Jadi keduanya itu saling berkaitan. Jadi hubungan yang kompleks dan juga saling bergantung seperti itu semua. Kemudian juga saya juga bisa bilang bahwasanya korupsi juga merupakan produk relasi kekuasaan. Kenapa? Karena ketika birokrasi dipolitisasi, jadi jabatan strategis itu bisa diisi berdasarkan dengan loyalitas politik dan juga uang pastinya kan, makanya itu bisa dianggap sebagai produk relasi kekuasaan. Jadi ini sih yang lebih kepada membuka ruang bagi korupsi seperti suap, dan juga Ibu bisa bilang nepotisme dan juga penyalahgunaan anggaran. Nah, jadi kesimpulannya apa nih teman-teman, bahwa sebenarnya birokrasi itu harus bersifat netral, profesional, sehingga hal-hal yang berbau politik, kemudian hal-hal yang berbau korupsi tadi ya, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme tadi itu tidak ada di dalam birokrasi kita saat ini. Nah, saya anggap kalian sudah mampu untuk menjelaskan hal tersebut. Kita berikan aplaus dulu deh buat Devi. Baik, karena memang pada dasarnya mata kuliah ini adalah kalian harus bisa mempunyai kemampuan gitu ya untuk menjelaskan sejarah birokrasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Maka saya berawal dari sejarah birokrasi pada zaman kerajaan. Mungkin asumsi kalian selama ini bahwa birokrasi itu munculnya pada saat pada saat Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian reformasi. Nah, tapi ternyata birokrasi itu sudah ada pada saat zaman kerajaan. Nah, kalau di Indonesia, di sini kita melihat contoh dari Kerajaan Sriwijaya. Selain Sriwijaya apa lagi? Kebetulan ini memang yang saya tampilkan adalah Kerajaan Sriwijaya. Kira-kira kerajaan apa? Majapahit. Kemudian, oke. Nah, itu termasuk semua ya. Dan setiap masing-masing di masa, kalau zaman Kerajaan Sriwijaya ini kan abad ke-7 sampai ke abad 14 ya teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat dari ini
yang saya buat ya bagan-bagan. Kalau dilihat bahwa di sini strukturnya terlihat ya bahwa ternyata memang menunjukkan bahwa raja ini masih dianggap yang paling tinggi dan berkuasa, betul. Nih. Padahal kalau dilihat mereka ini sebenarnya sudah ada admin pusatnya, kemudian ada stafnya, kemudian ada hakimnya ya. Dan pada saat zaman kerajaan ternyata sudah ada pemungut pajak ya. Jadi bukan sekarang aja nih ada wajib pajak. Nah ternyata di zaman kerajaan itu juga ada namanya pemungut pajak, kemudian ada keuangan, kemudian ternyata raja itu punya juga staf pribadi. Kalian bertanya kira-kira Bu, sama nggak dengan kerajaan Majapahit atau kerajaan Kutai Kartanegara tadi ya? Saya bilang sama, semuanya itu adalah bersifat sentralistik, di mana kekuasaan raja itu memang yang paling tinggi. Baik teman-teman, karena kita sudah tahu nih pada saat zaman kerajaan itu birokrasi seperti apa ya, ternyata sudah ada nih di zaman kerajaan. Nah ternyata pada saat zaman kolonial Belanda, paham ya, kolonial Belanda dalam hal ini adalah pada saat kita dijajah pada saat itu oleh Belanda. Dan memang pada saat itu sistem birokrasi pertama kali, ini sistemnya ya, sistem birokrasi pertama kali itu diperkenalkan di Indonesia pada saat zaman penjajahan Belanda atau zaman kolonial Belanda. Pada awal kedatangan Belanda di Indonesia itu sebenarnya berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian masyarakat bumi. Tapi pada saat itu ya teman-teman, Belanda ini memilih priai lokal. Tahu nggak priai lokal itu apa? Bangsawan gitu ya. Nah bangsawan yang punya betul. Iya betul. Nah jadi priai lokal ini kemudian Belanda mendidik mereka ke Eropa nih. Jadi mereka dikirim nih ke Eropa supaya apa? Supaya jadi pemimpin daerah yang untuk membantu birokrasi yang dijalankan Belanda pada saat itu. Nah, disitulah awal munculnya gitu ya, atau awal mengenal yang namanya konsep birokrasi modern yang termasuk dalam pemikiran Max Weber. Tahu kan, Max Weber itu adalah bapak birokrasi. Gitu, jadi nanti akan ada sinkron ya. Setelah ini nanti kalian akan paham sebenarnya pada saat itu seperti apa nih. Kalau dihubungkan dengan pertemuan sebelumnya ya, kira-kira kalau di sini birokrasi pada zaman kolonial Belanda ini kira-kira ada nggak ya politiknya, ada nggak ya korupsinya, kolusinya dan nepotismenya. Itu akan menjadi tugas kalian untuk menganalisis. Gitu ya teman-teman semua. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, silakan Cia. Saya mau tanya tentang sistem birokrasi dari Silakan namanya dulu. Oh iya. Oke. Saya Tracy ya. Di sini saya mau nanya tentang sistem birokrasi Ibu dari masa kerajaan ke masa penjajahan itu terjadi perubahan yang signifikan nggak Bu? Karena kan kalau misalnya di masa kerajaan dia dipimpin oleh raja, kalau yang di masa penjajahan ini kan tentang birokrasi dari Belanda. Apakah ada yang signifikan perubahannya? Ya tentu pasti akan ada. Terima kasih ya pertanyaannya ya Cia, pertanyaan sangat bagus sekali. Saya menjawab bahwa tentu ada perubahan yang sangat signifikan karena melalui para priai lokal ini yang dikirim ke Eropa, itu mereka banyak mengenal konsep-konsep birokrasi modern dan itu tentunya tidak ada pada saat di zaman kerajaan. Jadi proses birokrasi pada saat itu setidaknya pada saat zaman kolonial Belanda itu sudah mulai mengenal yang namanya birokrasi modern yang dimana dikembangkan oleh pemikirannya Max Weber. Nah nanti untuk selanjutnya perkembangannya itu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada saat di zaman Orde Lama dan Orde Baru dan saat ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, next ya. Oke. Selanjutnya ini adalah sejarah masa modern. Kan sudah modern nih ya, kan sudah
kenapa dikatakan sejarah masa modern, karena sudah mulai mengenal birokrasi modern dan pasca kemerdekaan. Sebenarnya masa kemerdekaan itu kan tantangannya luar biasa ya, karena kita kan baru merdeka nih. Terus tantangan besarnya itu sangat besar gitu ya bagi negara yang baru berdiri ceritanya ya, terbentuk, kemudian dibentukkan dengan sistem birokrasi yang baru. Kenapa sangat besar? Karena semenjak pasca Orde Baru atau zaman reformasi, maka mungkin kalian dalam mata kuliah lainnya gitu ya pernah mempelajari tentang good governance. Nih, good governance itu dimulainya pada saat setelah pasca Orde Baru atau masa reformasi ya teman-teman ya. Karena perubahan besarnya itu tadi ya yang ada karena lebih terbuka nih, atau transparansi, kemudian akuntabel itu dalam artian bertanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian bebas dari praktik korupsi gitu ya tentunya ya. Nah, sehingga semua penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance ini tidak lagi sentralistik tetapi sudah desentralisasi. Jadi sudah desentralisasi nih agar pemerintah itu lebih responsif dan lebih dekat sebenarnya dengan masyarakat. Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, silakan Diana. Ya, nama saya Diana Bu, saya izin bertanya. Oke. Menurut Ibu, bagaimana perubahan sistem rekrutmen pegawai di era reformasi dibandingkan masa sebelumnya? Apakah Ibu melihat adanya perbaikan dalam hal transparansi, profesionalisme, atau justru masih ada tantangan yang perlu dibenahi? Oke, kita berikan aplaus dulu dong. Pertanyaannya sangat luar biasa ya, sangat bagus sekali pertanyaannya dari Diana. Jadi kalau kita melihat di zaman reformasi ini, meskipun ada perubahan besar yang terjadi dalam birokrasi, mungkin yang lebih transparan, terbuka, akuntabel, dan bebas dari politik korupsi tadi, gitu memang sudah mulai profesionalnya dalam penyelenggaraan. Sistemnya juga sangat baik ya, dan sudah transparan, sudah terbuka, kemudian sudah sekarang itu kalau mau jadi ASN juga sangat susah-susah ya. Jadi tapi gini ya, harapan saya ke depannya, karena kalian ini semua mahasiswa pemerintahan, saya berharap gitu ya, ketika kalian nantinya terjun ke dunia birokrasi ini, mudah-mudahan kalian itu semuanya adalah menjalankan prinsip-prinsip good governance tadi dalam birokrasi ya, bertransparansi, berakuntabel, kemudian bebas dari korupsi dan sebagainya gitu. Karena saya rasa semua pegawai-pegawai yang direkrut sekarang ini, mereka itu punya sifat-sifat yang saya rasa akan menjalankan prinsip-prinsip good governance tadi, termasuk tadi transparansi, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, gitu ya, Diana. Mungkin ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup ya? Oke. Karena sudah cukup, supaya kalian itu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ke-13 ini, saya meminta untuk ada yang mereview pertemuan kita pada depan, untuk menjelaskan sedikit ataupun mereview apa yang sudah saya sampaikan. Silakan, mungkin saya dari sini dulu deh. Silakan sebutkan nama ya. Nama saya Febrianto Nugroho, dan juga untuk mereview hasil perkuliahan pada pagi hari ini, ada 4 poin yang sudah saya catat terkait sejarah birokrasi pemerintah. Maka saya paparkan satu persatu. Yang pertama itu ada sejarah birokrasi pada zaman kerajaan, di mana fokus utamanya di mata kuliah hari ini itu ada fokus pada kerajaan Sriwijaya Mencorak. Jadi di zaman kerajaan Sriwijaya ini
pusat dari birokrasi itu adalah raja. Jadi raja itu sebagai pemegang otoritas tertinggi sistem birokrasi yang terdiri dari keluarga, kerajaan, staf administrasi, dan juga yang seperti yang bilang tadi ada pengambil atau pengupah dari pajak. Juga masuk ke poin kedua itu di zaman kolonial Belanda. Di zaman kolonial Belanda itu ada sistem birokrasi yang berlandaskan pada sistem birokrasi modern yang dipaparkan oleh Max Weber. Jadi pada awal kedatangannya, Belanda itu mengembangkan struktur administrasi yang terpusat serta berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dan juga pengelolaan sumber daya manusia terkhusus pribumi yang ada di Indonesia itu. Dan juga tujuan utama dari birokrasi yang diterapkan Belanda pada zaman kolonial itu adalah untuk mempertahankan kontrol atas wilayah jajahan dan juga memaksimalkan hasil bumi yang didapat oleh bangsa Belanda sebagai bangsa penjajah untuk mensustainablekan kondisi finansial di negara Belanda beroperasi pada Indonesia yang baru merdeka saat itu. Masuk lagi ke masa lanjut, masuk ke masa Orde Baru, yang dimana fokus utamanya itu ada di konsolidasi kekuasaan yang lebih terstruktur dan juga memiliki kontrol yang lebih oleh militer. Sehingga masuk lagi ke masa Orde Baru ke terakhir, pemerintah Indonesia itu berupaya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip good governance yang juga membangun sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan juga jauh dari namanya korupsi. Oke, kita berikan aplaus dulu ya. Mantap sekali penjelasannya. Mungkin di sebelah sini silahkan sebutkan nama dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa. Jadi saya ingin mereview pada hari ini Ibu menjelaskan tentang birokrasi, sejarah birokrasi yang ada di Indonesia, yang dimana diawali oleh zaman Sriwijaya yang pada abad ke-7 sampai ke-14, yang mana raja itu sebagai pemegang otoritas tertinggi, kayak pemimpin di berbagai daerah untuk menyampaikan ke mereka. Selanjutnya itu ada pada masa modern, yaitu masa kemerdekaan, masa Orde Baru, Orde Lama, dan pasca Orde Baru. Oke, kita berikan aplaus ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih ya sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan, dan sangat antusias sekali penjelasan kalian tadi diwakilkan oleh dua teman Anda. Saya harap capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini itu benar-benar kalian mampu untuk menjelaskan sejarah birokrasi ya di Indonesia ataupun perkembangan sejarah di birokrasi di Indonesia. Oke. Nanti akan saya bagikan handout buat kalian ya di PPT, dan saya akan share melalui Rifki selaku ketua kelas, dan saya pasti akan share pembelajaran saya pada hari ini. Kemudian tidak lupa juga saya akan memberikan satu tugas untuk mereview bahan bacaan kalian. Nah, jadi yang kalian bawa hari ini itu akan kalian review, kemudian akan dikumpulkan melalui link Google Drive yang akan saya berikan kepada kalian semua ya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini itu banyak membawa manfaat ya. Kemudian mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan sebelum kita menutup perkuliahan pada hari ini, kita membaca doa. Silakan Rifki. Sebelum pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini, dan tetap selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya ya. Kita tinggal beberapa kali pertemuan lagi, mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk selalu baca buku referensi yang diberikan oleh saya. Gitu. Oke, dengan ini silahkan Anda keluar meninggalkan ruang kelas, dan dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.